Assalamualaikum Ibu Ika, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Apa kabar Ibu Pipi juga? Alhamdulillah saya sehat. Sudah lama saya nggak lihat Bu Ika ini, saya senang sekali Bu Ika main ke ruangan saya. Saya lihat Bu Ika kurang bersemangat, kurang ceria. Kira-kira ada apa Bu Ika? Iya Bu, ada sesuatu yang mengganggu saya Bu. Saya mau menceritakan sesuatu tentang siswa asuh BK saya Bu. Yang mana siswa tersebut perwalinya Ibu. Tadi anaknya tuh datang ke ruang BK Ibu dan konsultasi. Oh iya, siapa anak perwalian saya yang ke ruang BK Ibu Ika kalau saya boleh mengetahuinya? Ariliano Bu. Oh, Arliano yang baru pindah dari Jogja, apakah betul Ibu Ika? Iya Bu, dia baru pindah. Tadi tuh Arilena tuh ke ruang BK menceritakan permasalahannya dan saya pun menceritakan ini kepada Ibu Vivi untuk mendapatkan pencerahan dari Ibu Vivi sebagai guru perwaliannya Aureliano. Karena ya saya tahu Bu Vivi memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan saya ini, jalan keluarnya dan juga dengan latar belakang Bu Vivi sebagai perwaliannya Aureliano. Saya yakin tingkat keberhasilannya ini permasalahannya berhasil Ibu. Oke, terima kasih Bu Ika sebelumnya. Ibu Ika sudah mau sharing berbagi dengan saya Iya. tentang Mm, anak perwalian saya. Memang mm, Arliando ini anak baru pindahan dari Jogja. mm. Eh, Kalau boleh saya tahu, apa saja yang diceritakan oleh Arliando kepada Ibu Ika di ruang BK? Iya. Tadi Aureliano itu menceritakan Bu, bahwa dia tuh tidak betah sekolah dan punya niatan untuk pindah sekolah Ibu. Oh, begitu. Jadi tidak betah sekolah, pengen pindah. Apa Mm-mm. ya sebabnya Ibu Ika yang diceritakan oleh Arliando kepada Ibu Ika? Iya Bu, tadi saya tuh mendapat cerita lengkapnya. Oh ya, Aureliano tidak punya teman, kata kata Aureliano, dan dia merasa sendiri di kelas. Teman-temannya itu merasa menjauh dari Aureliano tadi. Entah apa permasalahannya, mereka teman-teman jauh dari Aureliano dan tidak mau berteman dengan Aureliano. Itu katanya tadi, Bu. Oh, jadi Ariana merasa sendiri begitu ya, tidak punya teman begitu ya. Iya, Apalagi yang diceritakan Aliando kepada Ibu Ika? iya. Dia juga tadi menceritakan, Bu, bahwa karena dia itu kan pindahan, Bu, ya, dari Jogja. Ya, Ternyata saya kulik lagi ya, Bu, ya, mhm. di Jogja itu seperti apa dianya sekolah. Dia bilang kalau dari TK, dari SD, dari SMP, dia tuh udah bersekolah di sana, Bu. Eee, jadi udah SMA-nya aja pindah ke sini dengan budaya yang berbeda dari Sumatera ya, Bu, ya, cara bicara, cara, tutur kata, itu kan udah berbeda sikap juga. Kalau di Sumatera ini kan agak tanda kutip ya Bu ya, nggak lumayan nggak halus ya. Tapi kalau dia dengan kondisi dia orang Jogja, dia agak kaget-kaget. Dia sebenarnya tidak mau pindah ke Palembang. Dia ingin masuk SMA yang di Jogja aja gitu. Tetapi karena orang tuanya pindah tugas kerja, jadi semua keluarganya itu pindah ke Palembang. Eh, Walaupun ada neneknya Bu di sana Bu, tetapi kata ayahnya ya neneknya udah usia kan udah tua. Kalau mau ngurus Aureliano nanti malah merepotkan gitu. Tapi ya Aureliano kekeh mau mau pindah itu tadi, Bu. Oh, seperti itu. Jadi dia itu mungkin kalau bisa saya simpulkan culture shock ya, Mbak, ya, Ibu, ya? Jadi Mhm. culture shock terkejut seperti itu ya, Iya, tiba-tiba pindah ke sini dengan, situasi, kota Palembang seperti itu ya. Kemudian mhm. apalagi selain yang Eee, masalahnya kalau tidak punya teman dan pengen balik lagi itu, Bu? Selain itu apakah orang tuanya, tinggal di sini atau di luar kota? Ya, sebenarnya kalau menurut saya, Bu, ya, kalau menurut saya sih, Aureliano ini, tidak dengan permasalahan ini tidak harus membuat dia berhenti sekolah karena memang ayahnya kan memang ayahnya, ada di sudah ada di Palembang gitu kan.
ada rumah sendiri dia di Palembang. Kadang ayahnya kadang di daerah di Prabu, tapi kan bisa pulang balik gitu ya Bu ya, seminggu sekali kan tapi ada orang tuanya. Nah itu Bu, jadi menurut saya permasalahan ini tidak harus membuat dia berhenti sekolah Bu, benar nggak Bu? Ya, benar. Jadi ini hanya masalah karena dia tidak punya teman dan karena Aliando ini kalau saya lihat sebagai wali kelasnya dia agak pendiam seperti itu ya. Betul ya Bu Ika ya? Iya, Ya, dia agak pendiam jadi kurang bisa bergaul dengan teman-temannya, sedikit introvert seperti itu. Jadi mhm. menurut Bu Ika bagaimana cara mengatasinya ini? Iya, kalau menurut saya ya Hari Lena itu ya mesti harus aktif dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah ya Bu Vivi. Apakah memang Arilani itu memiliki grup mata pelajaran ya Bu Vivi ya? Iya, jadi awal pelajaran, kami sudah membuat grup-grup kelas belajar ya. Jadi Mhm. begitu Ariando pindah, sudah saya masukkan ke dalam grup belajar tersebut. Mungkin Ariandonya masih belum bisa beradaptasi seperti itu, Bu Ika ya. Selain, Mhm. suruh aktif di kelas, apalagi Bu Ika yang bisa kita lakukan? Ya, jadi ya setelah dia punya punya kelompok belajar harusnya aktif ya Bu ya gitu ya. Saya mohon bantuan Ibu mungkin ya sebagai perwalian untuk terus memantik Ariliano untuk aktif gitu ya, untuk membuat dia eh, kembali mempunyai kepercayaan dirinya Ibu. Ya, jadi hal yang sudah saya lakukan itu selalu memantau anak-anak ya, kemudian juga Elena sudah dimasukkan ke dalam grup kelompok belajar, juga sudah masukkan grup WA kelas seperti itu ya. Tapi memang anaknya pendiam pemalu, tapi kita tetap berusaha supaya Erlando betah di sekolah ya, jadi tidak berhenti seperti itu ya Bu Gita ya. Jadi Iya. kira-kira selain itu apalagi yang akan dilakukan Bu Ika? Iya, saya ingin ini loh Bu, dia aktif dalam, kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dia ngikutin ekstrakurikuler itu dengan aktif, sehingga dia punya kepercayaan diri dan juga punya teman gitu Bu. Ya, tepat sekali Bu Ika. Jadi dengan eskul dia banyak teman ya. Mhm. Kira-kira menurut Bu Ika bagaimana cara mengarahkan supaya dia bisa berminat ikut eskul apa yang dipilihnya seperti itu? Ya, jadi tadi itu juga dia bilang bahwa belum ada dia ngikutin eksul. Tapi nanti saya akan mencoba memanggil Ariliano dan memotivasinya serta membantu Ariliano untuk memilih ekskul yang tepat untuk dia untuk sesuai dengan minat bakatnya Ibu. Bagaimana Bu kira-kira? Ya, tepat sekali. Memang kita itu mengarahkan anak untuk memilih eskul sesuai dengan passion ya, Hmm. minat, bakat, kesukaannya seperti itu. Hmm. Ya, mungkin bisa juga Ibu Ika bekerja sama dengan pembina OSIS seperti itu, kesiswaan ya, pembina eskul supaya Erlando mendapat apa ya, mendapat informasi yang lebih lengkap seperti itu tentang eskul-eskul yang ada di sekolah kita ini. Iya Bu, rencananya seperti itu. Oh iya Bu, boleh saya minta tolong nggak Bu dengan Ibu Vivi? Boleh sampaikan ke orang tuanya Ariliano untuk datang ke sekolah Bu untuk bisa berdiskusi bersama Bu ya untuk menyelesaikan keinginan dari Ariliano ini Bu, permasalahan Ariliano ini Bu. Baik Bu Eka, nanti saya akan memfasilitasi Bu Ika, saya akan melayangkan surat kepada orang tua Erlando untuk bisa ke sekolah sehingga kita enak diskusinya nanti dengan Bu Ika juga, mungkin dengan saya juga untuk menyelesaikan masalah Erlando ini. Jadi kita lebih menggali lagi apa informasi dari Erlando, kan seperti itu Bu Ika ya? Iya benar Bu, mudah-mudahan solusi yang tadi membuat Ariliano berpikir ulang ya Bu ya untuk pindah sekolah. Oke, selain eskul sama suruh aktif di kelas, apa lagi Bu? Supaya dia bisa Iya, nggak saya pun ada niat lagi untuk pindah insya Allah sekolah. akan berencana membuat lembar, iya, ya supaya Aureliano itu bisa betah lagi ke sekolah dan tidak ada keinginan untuk pindah, Bu ya. Saya berencana membuat lembar kerja observasi, Bu ya. Pembelajaran 1 minggu ini atau 1 bulan ini untuk aktivitas Aureliano, Bu. Dan juga saya akan memanggil orang tua Aureliano, mohon bantuan Ibu Vivi terkait nanti pemanggilan ke orang tua dan mohon juga bisa bergabung bersama gitu untuk kita berdiskusi. Saya mohon bantuan Bu Vivi sekali lagi untuk fasilitasi saya bertemu dengan orang tuanya Bu Vivi ya.
Saya akan membantu sekali Bu Ika. Saya tertarik dengan lembar apa tadi? Lembar kerja, lembar kerja observasi observasi. gitu. Itu seperti apa Ibu Ika? Ya, jadi, semacam, konseling ya, Bu, ya. Jadi semacam konseling, mengevaluasi setiap kegiatannya Ariliano. Nanti dicatat, dia akan, ke ruang BK gitu, Bu, ya, 2 hari sekali untuk, tanda tangan, kartu konseling gitu ya, observasinya ada kartu konseling, eee, apa saja yang sudah dia kerjakan di hari itu, Ibu. Apakah sudah punya teman gitu ya, apakah nanti, dia belum punya teman, nanti terbaca di lembar observasi itu, Ibu. Rencananya akan dibuat seperti itu, Bu. Luar biasa sekali Bu Ika. Saya harap ini akan berhasil ya Bu Ika ya. Kemudian kalau untuk proses ekskulnya bagaimana Ibu Ika? Ya, nanti juga, saya akan, memanggil Arilano kembali untuk, eee, terkait kegiatan ekskul yang akan dipilih Arilano, seperti itu, Bu. Ya, ya, tepat sekali Bu Ika ya. Mhm. Menurut Bu Ika, kapan kira-kira waktu yang akan kita lakukan untuk menindaklanjutkan semua ini seperti itu? Ya, rencananya Bu, saya akan membuat lembar observasinya besok ya Bu ya, karena ini kan udah jam berapa ya Bu ya. Jadi insya Allah besok pagi saya akan membuat lembar observasi itu, kemudian siangnya insya Allah ada pemanggilan Aureliano, dan kemudian sembari juga memohon bantuan Ibu untuk melayangkan surat ke orang tuanya Aureliano Bu. Oh, jadi besok ya Ibu Ika, kira-kira jam berapa Ibu Ika? Biar saya Ya, bisa tulis di suratnya. oke, mungkin, sekitar, lusanya aja Bu ya untuk datang jam 9 gitu Bu orang tuanya Bu. Oke, di ruang BK ya Bu ya. Nah, kalau Iya untuk Orlando, kapan Ibu akan memanggilnya? iya besok Bu insyaallah, besok Pak, besok agak setelah dia sekitar jam 10 atau jam, 9 ya Bu ya, jam 9 atau 10 untuk memanggil Ariliano seperti itu Bu. Oke, ya. Sekalian Mhm. memotivasi dan menasihati dia ya Bu Ika ya, supaya jangan Iya berhenti insyaallah. dari sekolah ya, karena dia tuh sudah sangat beruntung sudah dapat sekolah di SMA Negeri 1 yang unggulan gitu ya di Palembang ini. Semua orang Mmm, pengen masuk, tidak semua orang bisa. Nah, dia sudah masuk, kenapa harus berhenti? Seperti itu Bu Ika ya? iya Bu, sangat menyayangkan, mhm. Terima iya iya terima kasih banyak Bu, saya sudah merasa lega ini, sudah berkoordinasi dengan Ibu Vivi ya, menceritakan permasalahan ini Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya. Sebenarnya permasalahan ini pernah terjadi, Bu, ya, dan sering terjadi di sekolah kita. Dan saya rasa tindakan Ibu Ika sudah sangat tepat ya untuk mengatasi masalah Ariando. Jadi Ibu Ika tetap semangat dan jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Mhm. Oke Bu, Bu, baik Bu, terima kasih Bu Vivi. Jadi setelah diskusi dengan saya nih, kira-kira Bu Ika Hmm. yakin seberapa persen ya atau skala 1 sampai 10 tingkat keberhasilan untuk memecahkan masalah Erlando ini? Oke, insya Allah ke angka 9 Bu. Insya Allah Bu. K9. Kenapa Ibu Ika memilih K9? Ya, karena setelah diskusi dengan Ibu Vivi ini jadi sebagai perwaliannya Arliano, saya merasa yakin tingkat keberhasilannya akan tercapai karena Ibu adalah perwaliannya dari Areliano Ibu. Jadi saya tidak ragu-ragu juga ngobrol dengan Bu Vivi, mendapat coach dari Bu Vivi, sehingga mudah-mudahan nanti Areliano masuk kembali dan Areliano juga masuk kembalinya tuh dengan mempunyai banyak teman, percaya diri ya Bu ya. Iya, amin amin. Semoga Ariando nanti bersemangat ya bersekolah di Ya, Palembang seperti ya di SMA Negeri 1 Palembang sekolah unggulan seperti itu. iya Bu. Nanti saya infokan Bu ya hasilnya ke Ibu Vivi ya Bu ya. Step by step yang saya akan lakukan dari lembar observasi dan juga kemudian memanggil Ariano ekskul apa dan kami mohon juga nanti bisa melayangkan undangan ke orang tuanya Ariliano Bu ya biar kita berdiskusi bersama gitu Bu ya. Oke, siap-siap Bu. Pokoknya kalau untuk kebaikan anak, kemajuan anak, saya siap membantu. Oke, amin. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih Sama-sama, banyak. sama-sama Ibu. Saya senang membantu Ya. Ibu Ika. Oke, kami pamit dulu Bu ya. Udah agak lama ini meninggalkan ruangan BK.
Ya, assalamualaikum Bu Vivi. Oke, Waalaikumsalam Ibu Ika. Terima kasih atas kehadirannya di ruang guru. Oke, terima kasih sekali Ibu ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum Bu Vivi, apa kabar Bu Vivi? Waalaikumsalam Ibu Ika. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ibu Ika apa kabarnya? Oh, Alhamdulillah sehat Ibu. Kayaknya tapi muka Ibu nggak ceria nih. Lagi nggak baik-baik ya, agak-agak suram ini mukanya nih. Iya nih Bu Ika. Jadi saya ke sini sebenarnya mau diskusi dengan Bu Ika. Semoga nanti setelah diskusi ini saya mendapatkan pencerahan dari Bu Ika karena saya yakin Ibu Ika bisa memberikan solusi yang terbaik dengan latar belakang Ibu Ika sebagai guru BK. Masalah ini berhubungan dengan siswa perwalian saya. Oh, oke. Ya. Terima kasih Bu Vivi udah mempercayakan saya untuk Ibu Vivi bisa memberikan semacam semacam permasalahan ya Bu ya. Jadi insya Allah kita sama-sama nanti mengatasinya ya Bu ya. Ya, Bu. Masalahnya apa ya Bu Vivi kalau boleh tahu? Jadi saya ini baru saja dari kelas perwalian saya. Saya mendapati bahwa anak saya, Angga itu tidak masuk lagi tanpa keterangan. Ini sudah kejadian yang kelima kalinya. Seperti itu Bu Ika. Oh, gitu ya Bu ya. Sudah 5 kali ya berarti ya Angga ya. Angga itu yang anaknya agak ini ya, eh, berkacamata ya, kalau nggak salah. Ya Bu Itu Ika ya anaknya. benar. Ya Oh, benar tuh. ya. Iya, iya, ya. Berarti dalam waktu 1 bulan, bulan November ini, dia udah 5 kali ya, Bu ya, Iya. hadirnya? Ya 5 kali tapi diselang-selang. Jadi masuk, tidak, masuk, tidak. Jadi kalau di total sudah 5 kali Bu Ika. Gitu ya. Itu tanpa keterangan semua itu, Bu ya? Iya, tidak ada kabar sama sekali dari orang tuanya. Hmm, berarti kira-kira pelajarannya juga mengganggu itu ya, Bu ya? Tentu saja, di pelajaran saya saja bahasa Inggris, dia sudah 2 kali tidak masuk. Dan pada saat itu Hmm, kami ulangan. Dan saya mm-mm. yakin di pelajaran Iya, lainnya juga begitu. mengalami ketertinggalan, Bu ya. Lumayan berat ya, Bu ya, kalau banyak mata pelajaran yang udah banyak nggak masuk gitu isi angganya ya. Kemudian mata pelajaran yang tertinggal itu selain mata pelajaran Ibu, apalagi ya Bu? Yang saya ketahui ada IPA, kemudian olahraga, dan IPS, bahasa Inggris, seperti itu. Matematika juga, Bu. Jadi saya ke sini mau konsultasi untuk mencari solusi dengan Ibu Ika, bagaimana pemecahannya. Apa Ibu Vivi sudah pernah melakukan sesuatu untuk Angga, kalau boleh tahu nih? Jadi begini Bu Ika, setelah 3 hari dia tidak masuk dahulu, jadi saya pernah melayangkan surat ke orang tuanya Angga, tapi tidak ada respon dari orang tuanya sampai sekarang. 3 hari di Angga tidak masuk, kemudian Ibu melayangkan surat pemanggilan, terus tidak ada respon. Sempat menitip surat nggak Bu dengan teman sekelasnya juga? Ya, saya titipkan surat pemanggilan itu kepada temannya dan kata Oh, yang temannya akan tadi. disampaikan, iya, Tapi tidak ada respon ya, Bu, ya. Terus Ibu pernah menelpon atau chat WA ke orang tuanya, Bu Vivi? Saya sudah mencoba menelpon dan me-WA orang tuanya, tapi sepertinya nomor itu tidak aktif lagi Bu Ika. Mmm, berarti, lumayan agak sulit ya, Bu, ya, tanpa ada
keterangan, kemudian juga orang tuanya ndak aktif. Jadi, apalagi yang dilakukan oleh Ibu Vivi sekarang ini? Jadi ketika dia tidak masuk 3 hari sebelumnya, waktu dia masuk, Angga saya panggil. Saya menanyakan kenapa alasannya tidak masuk sekolah. Dia diam saja. Dan saya menasihatinya untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, yang tidak masuk tanpa kabar. Tetapi kenyataannya 2 hari kemudian dia mengulanginya lagi. Seperti itu, Bu Iya. Ika. Oh, berarti 3 hari tidak masuk, Ibu Fitri panggil, sudah berusaha untuk menasihatinya, memberitahunya ya Bu ya. Berarti kemudian 2 hari ini tidak hadir kembali ya Bu ya. Apakah ada orang tua Angga atau apa memang nggak ada benar yang menghubungi Ibu ya? Tidak ada Bu Ika, tidak ada respon dari orang tuanya Hmm, sama sekali. tidak ada respon. Kira-kira apa opsi lain Bu Vivi untuk menghadapi Angga ini ya Bu ya? Menyelesaikan masalahnya. Jadi begini Bu Ika, saya rencananya setelah diskusi dengan Bu Ika, saya ingin ke ruang TU mengambil atau mencatat nomor telepon Angga yang aktif, telepon orang tuanya Mhm. yang aktif, dan mencatat alamat rumahnya yang Mmm, benar seperti itu ya, sehingga saya mhm. bisa hubungi orang tuanya. Iya ya, bagus itu, Bu. Memang, bank data kita kan memang ada di TU, Bu, ya. Memang, kita mencoba, mencari tahu ya, benar Ibu Vivi lakukan, ke TU, itu kemudian, kalau nanti ya, Bu, ya, ternyata nomor teleponnya itu saja, Bu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan lagi, Bu? Nah, jadi rencana saya, kalau misalnya nomor telepon itu tidak aktif atau tidak bisa dihubungi, saya ingin mengajak Ibu Ika jika bersedia, kita home visit ke rumah Angga. Jadi kita akan mengetahui keadaan, situasi rumah Angga seperti itu dan bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Seperti itu Bu Ika. Oh, iya iya, keren sekali, Bu, ya. Iya, bagus sekali, memang, seharusnya memang nanti kita, eee berkomunikasi dulu dengan orang tuanya, Bu, ya, untuk mudah-mudahan bisa berkomunikasi. Kemudian nanti, kalaupun belum bisa berarti kita akan home visit, ya, menindaklanjuti, dari permasalahan Angga ini. Ya, insya Allah dengan seperti ini akan berhasil sih, Bu, mengatasi permasalahan Angga ini. Ya, Kapan Bu Vivi menindaklanjuti permasalahan ini? mungkin setelah diskusi dengan Ibu Ika, saya akan langsung ke TU untuk mencatat nomor telepon orang tua Angga yang aktif dan mencatat alamat rumahnya, seperti itu Bu Ika. Mhm, iya, Bu. Kalau dari teman-temannya itu loh, Bu, ada nggak yang akrab dengan Angga, Bu? Yang kemarin, yang ngirim surat itu, Bu, Oh, siapa, Bu, yang ngirim surat kemarin? ya itu yang mengirim itu teman dia juga, tapi jauh rumahnya. Mungkin nanti saya akan tanyakan juga ke temannya, di mana persisnya rumahnya. Mungkin kita bisa ke sana nanti, seperti itu. Mhm. Ya, karena kan, semoga, besok Angga udah masuk ya, Bu, ya. Dengan langkah-langkah seperti ini, lebih cepat, lebih bagus sih, Bu. Jadi lebih plong ya, Bu, ya. Ya insya Allah. Iya, setelah nanti dapat nomor telepon dan WA orang tua Angga dan orang tuanya merespon, kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu Vivi? Eh, saya akan yang pertama kali lakukan adalah berkomunikasi dengan orang tuanya mengenai Angga di sekolah seperti itu. Kemudian saya akan memasukkan nomor telepon orang tuanya yang aktif ke dalam grup perwalian. Jadi saya itu punya grup WA perwalian anak-anak saya, sehingga komunikasi tentang apapun di sekolah akan disampaikan kepada orang tuanya. Kemudian mungkin akan saya Mhm, panggil Angganya, saya akan memotivasi, menasihati dia supaya rajin sekolah, bahwa pendidikan itu penting. Seperti itu Ibu Ika. iya ya. Oke Bu ya, itu sangat bagus ya Bu ya, sehingga
komunikasi berjalan lancar ya Bu ya antara Ibu Vivi dan juga ini sudah sangat bagus Ibu. Ini sudah kayaknya udah terpecahkan ini masalahnya Ibu Vivi ini. Ya dengan seperti itu akan membantu informasi ya Bu ya keterangan anak tersebut untuk kedepannya. Ya sebenarnya permasalahan ini kan sudah pernah terjadi ya Bu ya. Kalau kemarin itu ada juga wali kelas perwaliannya, anak perwaliannya mengalami seperti ini juga. Tapi yang Ibu Vivi lakukan ini sama, sebenarnya sangat tepat. Sehingga Ibu Vivi jangan ragu-ragu Bu, tetap semangat untuk melakukan kebaikan ya, untuk melakukan tindak lanjut untuk Angga ini ya Bu ya. Iya Bu, dengan bantuan Oke. Ibu Ika saya bersemangat menyelesaikan masalah ini. Kalau dari bahasa Inggris, dari mata pelajaran bahasa Inggris, Angga itu aktif nggak Bu kalau udah berkelompok Bu? Jadi Angga ini agak pendiam ya Bu ya. Jadi dia tuh Mm-mm. bisa keluar Angganya kalau dengan temannya sendiri. Jadi kalau temannya nggak masuk, nah dia jadinya jadi diem gitu ya. Jadi kurang aktif sih ya. Makanya kalau dia tambah nggak masuk sekolah kan jadi tambah banyak ketinggalannya seperti itu. Mm-mm. Ada guru yang sudah ngelapor nggak Bu mata pelajaran yang tadi Bu bilangin 3 mata pelajaran itu ada yang maksudnya ekstrim, ada yang sama sekali dia nggak ngikutin benar ada nggak Bu? Karena dia baru 5 kali di selang-selang nggak masuknya ya ada yang Hmm. lapor, tapi ada yang ngikuti Mm-mm. sehari gitu, nanti ada yang tidak ulangan. Makanya nanti kalau dia udah bisa masuk sekolah rajin, dia harus mengejar ketinggalan dia itu. Jadi kalau misalnya belum Mm-mm. ulangan, dia susul seperti itu ya. Kalau ada PR yang belum dikerjakan atau tugas-tugas harus dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak Mm-mm. Tidak langsung itu ya Bu ya. Ya benar sih Bu. Jadi Angga ini memang harus jadi terus dipantau ya Bu ya selama 1 minggu ini kan Bu ya. Ketika dia nanti masuk terus dipantau seperti itu. Benar nggak Bu? ya, nanti akan saya pantau mungkin dengan bantuan Ibu Ika sebagai guru BK seperti itu ya. Saya mohon bantuannya, Iya. Ibu. Nanti saya akan bantu untuk observasi juga Bu ya. Nanti saya kasihkan lembar observasinya ke Ibu Vivi ya sebagai satu follow up tindak lanjutnya Ibu ya untuk Angga Bu ya. Ya, baik, terima Nah kasih. dari ya agak lega sekarang Bu Vivi. Sepertinya saya lega ya dan senang sudah berdiskusi dengan Bu Ika ya untuk mengatasi Hmm. anak saya ini. Oke, oke. Dari solusi permasalahan Ibu Vivi ini, tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan masalahnya ini ada pada skala mana? 1 sampai 10 di angka berapa, Ibu? Saya yakin setelah berdiskusi dengan Ibu Ika ini akan selesai jadi di angka 9 Bu Ika. Oke. Kenapa Ibu memilih angka 9, Ibu? Ya, karena setelah berdiskusi saya mendapat pencerahan gitu ya. Jadi saya yakin mungkin dengan komunikasi dengan orang tuanya, dengan menyemangati dan memotivasi Angga, mudah-mudahan anak ini bisa bersemangat ke sekolah dan rajin ke sekolah seperti itu. Oke, amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Semoga enggak nanti benar-benar mempunyai mindset ya bahwa sekolah itu penting ya Bu ya. Terima kasih Bu yang sudah mempercayai saya untuk bisa kita berbagi solusi. Saya yang berterima kasih Bu Ika Nanti karena sudah bersedia berdiskusi dengan saya memecahkan permasalahan saya. iya, nanti tolong ya Bu ya mohon infonya nanti Bu ya. Kalau misalnya Angga nanti ada perkembangannya seperti itu Ibu. Siap Bu, nanti setiap kemajuan Angga saya akan infokan ke Ibu Ika sebagai guru BK-nya dengan harapan mudah-mudahan anak ini sukses bisa naik kelas dengan nilai bagus seperti itu. Amin. Oke Bu, kita berharap ya Angga akan rajin sekolah dengan kondisi yang baik dan tidak mengulanginya lagi dan semoga mata pelajaran yang tertinggal itu bisa dia ikuti, kemudian dia perbaiki ya atau dia remedial seperti itu dengan nilai-nilai yang baik ya seperti itu Bu ya. Oke, Terima terima kasih Bu. kasih ya Bu. Ya, oke. Terima kasih sudah berbagi Bu Vivi ya.
Oke, Bu Ika. Saya ada jam lagi nih sudah ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bu Ika, sudah membantu masalah saya. Saya pamit izin masuk kelas. Terima kasih sekali lagi Bu Ika. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu Semangat Ika. Bu Vivi. Oke. Terima kasih.